wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Arlan Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup luar biasa dan kita akan membahas sesuatu yang penting untuk kesehatan, tentunya mendekati hari Idul Fitri atau Lebaran. Di Indonesia memang Idul Fitri ini identik dengan makan makanan yang bersantan lah ya. Dari Sabang sampai Merauke memang makanan khas Nusantara kita selalu menggunakan santan, banyaknya yang menggunakan santan. Dan apalagi akan mendekati di hari raya Idul Fitri, semua suguhan dari pagi mungkin sampai malam itu akan santan. Dan santan ini tentunya akan mengundang banyak bukan penyakit sih, berlebih lah. Ya, salah satunya adalah kolesterol. Hari ini saya akan membahas bagaimana memanage kolesterol dalam tubuh agar tidak berlebih dan tidak menimbulkan penyakit. Sudah hadir bersama saya Pak Faisal. Selamat siang. Mantap. Pak Faisal ini beliau dosen di Farmasi Unjani dan kemudian punya spesifik khusus lah ya, mempelajari apa Kang yang dipelajari? Di farmakologi. Farmakologi. Tentunya seperti apa orang farmakologi berbicara kolesterol. Beliau doktor, baru menyelesaikan doktor di Universitas Padjadjaran. Kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang kolesterol. Kang Isal, saya panggil Kang Isal karena memang sebelumnya sudah akrab dengan panggilan Kang Isal. Kita akan sedikit berbicara tentang kolesterol dan apa itu sebenarnya kolesterol, sehingga kita juga harus mewaspadai tubuh kita agar tidak berlebih kolesterol. Jadi kolesterol itu sebenarnya apa sih Kang Isal? Oke, baik Kang Arlan, saya coba jelaskan dulu apa itu kolesterol. Jadi kolesterol itu adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh tubuh kita. Nah, seperempat produksinya itu berada di organ hati. Jadi organ hati inilah yang akan memproduksi lemak. Atau kolesterol itu bagian lemak. Jadi macam-macam kolesterol itu, macam-macam lemak itu salah satunya adalah kolesterol. Oke. Nah, kemudian sebetulnya kolesterol itu diperlukan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah untuk pembentukan sel, kemudian pembentukan hormon juga ya, diperlukan, khususnya hormon kelamin ya, testosteron, sama satunya lagi adalah progestin atau androgen nanti sebagainya. Dan kemudian kolesterol juga berfungsi sebagai nantinya pengaturan metabolisme dan mineral, khususnya ada hormon yang namanya glukokortikoid dan kalsitrol. Itu di salah satu pembentuk hormon itu adalah kolesterol. Jadi sebenarnya diperlukan. Jadi si kolesterol itu sebenarnya diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya tubuh ya, kalau kan memproduksi kolesterol, itu batasnya itu kalau di dites lah gitu ya. Itu ya. Kita itu ada dalam standar berapa Kang? Kalau misalnya disebutnya tinggi, nah itu ada yang disebut dengan HDL. HDL itu nanti lemak yang baik, dan ada LDL itu lemak yang jahat, istilahnya gitu ya. Oke. Nah, dan ada trigliserid serta kolesterol. Itu kalau udah di atas 200 itu kategorinya udah tinggi. Ya. Baik laki-laki atau perempuan atau sama saja? Kalau untuk LDL, kalau untuk HDL atau lemak baik, itu kalau yang dianggapnya rendah itu kalau konsentrasinya di 50 untuk 50. Yang pria, ya untuk yang wanita 40. Ya. Itu dianggap rendah ya. Jadi memang si HDL itu harus tinggi. Dan LDL itu harus
rendah gitu. Oke. Si konsentrasinya itu. Jadi yang LDL harus rendah, rendah, HDL harus tinggi harus karena tinggi. HDL itu kenapa disebut dengan lemak yang baik? Ya. Karena dia itu akan mengangkut kolesterol yang berada di jaringan perifer atau di jaringan tepi untuk diangkut kembali ke hati. Misalnya kalau misalnya kolesterol itu banyak numpuk di pembuluh darah, nanti diambil sama HDL dikembalikan ke hati. Nah, fungsinya si LDL justru kebalikannya. LDL itu adalah akan menyebarkan kolesterol ke jaringan perifer, gitu, ke organ. Jaringan perifer itu jaringan kecil atau sel-sel dan sebagainya. Jadi dari hati didistribusikan ke jaringan atau ke sel-sel yang lain itu dibawanya oleh si LDL. Jadi kalau terlalu banyak dibawa menumpuk di pembuluh darah, nanti bisa terjadi penyumbatan. Pembuluh darah. Nah, dibalikannya lagi itu sama HDL. Ya. Salah satu ciri ya, Kang ya, ketika misalnya si LDL-nya itu tinggi gitu kan. Tadi terjadi penyumbatan tentunya kan ya, Kang ya. Dan kita sebenarnya bisa mendeteksi nggak bahwa ini kayaknya kalau di Indonesia ini kan kultur orang Indonesia ini kalau Lebaran itu kan segala dimakan ya. Ketika Idul Fitri itu semua segala dimakan. Jadi misalnya ada sesuatu yang terasa misalnya Kang, misalnya ada mendeteksi lah gitu. Mendeteksi. Itu kalau secara gejala suka berat di tungkup gitu ya. Cuman kalau itu kan multi kausal, artinya multi penyebab ya. Sakit tungkup itu bisa aja yang lain. Nah, untuk memastikan itu, Kang Arlan itu harus dicek cek darah cek darah itu yang akurat lah ya. Akurat. Nanti di situ akan kelihatan profil LDL, kolesterol totalnya, dan trigliserid. Nanti itu akan menjadi acuan bahwa seseorang itu normal atau tidak normal dengan profil darah lemaknya ya. Ya, kalau di hari Lebaran kan agak susah ya untuk mencari lab yang buka gitu kan. Paling tidak bisa mendeteksi dini kalau misalnya sudah mulai agak terasa sakit gitu kan. Kita bisa antisipasi lah ya. Walaupun misalnya tadi akan multi juga ya, bisa jadi jangan-jangan bukan kolesterol tapi memang pusing atau apa gitu kan. Nah, untuk sedikit meringankan lah gitu ya. Jadi artinya ada penanganan pertama lah misalnya. Kalau obat kan kita belum tahu ya, Kang, betul harus itu kolesterol atau bukan gitu kan. Di hari Lebaran kan orang-orang ada nggak sih misalnya cara-cara pencegahannya gitu ya untuk yang ya sifatnya kalau dari pandangan Akang seorang farmasi gitu ya, misalnya menggunakan cara-cara herbal atau apa gitu untuk penanganan awal lah gitu. Penanganan awal, baik. Jadi kalau untuk penanganan awal itu yang pasti kita harus boleh makan tapi tidak berlebih kan. Segala sesuatu yang berlebih itulah yang muncul menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Betul. Dan menyebabkan suatu penyakit. Jadi kalau dalam kondisi Lebaran gini Kang Arlan, jadi kan makanan itu banyak yang bersantan, berdaging. Nah, itu adalah akan menjadi sumber kolesterol yang sangat tinggi gitu. Jadi kalaupun misalnya kita makan opor, kita pun makan daging yang sumber kolesterol juga dan yang banyak berminyak, diharapkan tidak terlalu berlebihan, itu satu. Yang kedua, selain dari lemak, selain dari santan dan sebagainya, karbohidrat tinggi juga. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi, tubuh kita akan menyimpan glukosa atau cadangan glukosa itu dalam bentuk glikogen namanya di hati dan di otot. Selain itu disimpan di jaringan lemak atau adiposa ya dalam bentuk trigliserid. Jadi makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi juga bisa memicu terjadinya peningkatan kolesterol. Jadi kembali lagi, satu adalah bagaimana untuk menghindarinya. Satu, pola makan itu harus dijaga. Makannya apa? Makan yang berkarbo tinggi dan makan yang
berlemak tinggi itu dijaga asupannya, jangan oke. terlalu banyak. Betul. Nah, yang kedua, kita bisa memakan makanan yang kaya akan serat, ya, seperti sayur-sayuran gitu, atau buah-buahan yang bisa menekan kolesterol gitu. Contohnya kalau buah-buahan yang bisa menekan kolesterol, apel gitu. Itu kulit apel itu kaya akan pektin yang dapat menurunkan kolesterol, sehingga tidak ikut diserap di saluran cerna gitu. Itu bisa ya. Kemudian misalnya seperti kita makan alpukat, buah alpukat juga itu mengandung lemak, tapi lemaknya yang lemak tidak jenuh, yang tidak akan membahayakan. Lemak baik lah ya. Lemak baik yang tidak jenuh disebutnya ya. Tapi kalau kayak yang tadi santan gitu, itu disebutnya lemak jenuh yang justru berbahaya. Nah, ini nggak apa-apa gitu yang si alpukat ini. Apel, alpukat gitu ya. Tomat, beri, terus. Tapi jus-jusan gitu boleh dibuat jus gitu, nggak apa-apa. Ya, dibuat jus aja, tomat jus gitu. Kemudian alpukat ataupun belimbing. Jus gitu. belimbing ya. Itu bisa sedikitnya kan menurunkan ya. Karena kan kita kalau langsung minum obat tanpa resep dokter itu bahaya juga kan? Ya. Jadi harus berkonsultasi. Jadi preventifnya atau pencegahannya makan sayur-sayuran, kemudian tadi buah-buahan yang tadi sudah disebutkan, sedikitnya bisa. Kalau di opor itu kan biasanya kan suka ada acar, jangan-jangan acar itu juga. Nah, itu salah satu yang untuk menetralisirnya. Bawang juga itu kan bisa untuk menetralisir. Jadi salah satu langkah-langkah preventif memang di Lebaran ini kan ya Idul Fitri lah ya Kang ya, kita tidak bisa menahan seseorang untuk makan gitu ya. Jadi tapi ada yang menarik memang, ketika misalnya hal itu juga bisa dikanter lah ya, dengan ya sedikitnya dengan sayur, buah apel, jus belimbing, tomat dan lain sebagainya yang kaya serat, itu menarik. Tapi kita juga tahu Kang, kalau ketika kolesterol berlebih ternyata efeknya juga kemana-mana gitu. Betul. Nah, misalnya gitu, jadi bisa kena jantung. Betul. Itu memang seperti apa Kang? Ya, jadi kalau dilihat kan tadi awal mulanya itu kan si kolesterol itu disintesis di hati, kemudian disebar ke seluruh tubuh oleh bantuan yang namanya LDL, kepanjangan dari low density lipoprotein. Nah, ketika si kolesterol itu disebar ke dalam tubuh dalam jumlah yang normal, itu diperlukan untuk sel, sel, untuk pembentukan hormon dan sebagainya. Ketika jumlah ini berlebih, maka banyak terjadi deposit lemak di dalam tubuh kita. Salah satunya terjadi deposit atau penyimpanan lemak di pembuluh darah. Nah, ketika terjadi deposit lemak di pembuluh darah ini yang akan menyebabkan terjadinya plak atau penimbunan lemak yang nantinya dapat menyebabkan arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini nantinya bisa berefek kemana-mana. Satu, hipertensi darah tinggi. Ya, karena tekanan di pembuluh darah ini terjadi penyumbatan, sehingga dapat menyebabkan tekanan darahnya meningkat. Meningkat ya. Ya, kalaupun misalnya terjadi penyumbatannya di arterinya di jantung atau di pembuluh darahnya, si penyumbatannya ini terjadinya di pembuluh darah, maka akan terjadi gangguan jantung. Kemudian dari kolesterol juga bisa berkomplikasi dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi banyak sekali, tapi yang paling beresiko itu adalah ke jantung sama penyumbatan di pembuluh darah ini. Ya, gitu, Pak. Ini harus harus kita pedomani ya teman-teman di Arlan Podcast, karena dari hal yang paling kecil itu adalah si kolesterol ini ternyata bisa kemana-mana. Ya, tapi tadi saya sudah diberitahu oleh Kang Rizal ya, bagaimana kemudian kita sedikit bisa ngerem lah ya, Kang Rizal, walaupun
Ya tadi sekali lagi bahwa hari raya ini tuh kan seperti hari kemenangan lah ya, orang akan emosional untuk memakan apapun gitu. Jangan sampai balas dendam makannya. Nah itu balas dendam terhadap puasa 30 hari diselesaikan dalam satu hari sehingga akhirnya malah membawa dampak yang yang buruk buat tubuh kita. Oke. Tadi sudah menarik sudah dijelaskan banyak oleh Kang Gisal. Nah, terakhir nih Kang Gisal ya, mungkin Kang Gisal ada sedikit pesan lah ya buat teman-teman Alan Podcast ketika nanti di hari Lebaran ya, selain kemudian tadi sudah dikatakan dikurangi makanannya jangan berlebih, kemudian ada usaha-usaha preventif untuk diimbangi dengan makan sayur atau buah-buahan ya, Kang Gisal ya. Mungkin ada lagi Kang Gisal. Oke, satu lagi adalah jangan lupa olahraga. Oke. Itu olahraga juga termasuk itu justru olahraga itu akan sangat membakar lemak. Oke. Olahraga aerobik khususnya ya, seperti lari, bersepeda itu sangat baik sekali untuk membakar lemak. Membakar lemak. Ya. Oke, itu olahraga menjadi satu yang penting. Ya. Tapi satu lagi nih Kang Gisal, terkait ya, Kang Gisal juga di sini beliau sebagai Dewan Pembina ya di Ikatan Apoteker, di Ikatan Apoteker Cimahi. Ada pesan untuk penggunaan obat Kang? Ini karena bisa saja ya teman-teman itu merasakan kalau kita itu sedikit sakit di sini, minum obat kolesterol tuh seperti simvastatin. Nah, simvastatin itu kan harusnya ada resep dari dokter. Nah, jadi jangan sembarangan meminum gitu loh maksudnya. Nah, ini mungkin ada yang harus disampaikan Kang Gisal terkait penggunaan obat yang harusnya beresep gitu. Ya, terima kasih Kang Alan. Jadi kalau dilihat obat-obat kolesterol itu termasuk obat golongan obat keras. Sehingga penggunaannya, tata caranya itu harus sepengetahuan dokter. Gitu ya. Dan penggunaannya itu telah berkonsultasi terdahulu dengan dokter. sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penggunaan, sehingga bagi rekan-rekan semuanya sebelum berkonsultasi ke dokter terkait dengan tingkat kolesterolnya untuk pengobatan kolesterol, mohon tidak menggunakan obat kolesterol dengan secara langsung memberi langsung, karena kita setidaknya harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Walaupun saya pun juga bisa atau teman-teman rekan-rekan apoteker yang lain bisa membeli, tapi kan alangkah lebih baiknya dikonsultasikan agar terapi dan pengobatan kolesterolnya bisa tepat gitu. Dan bisa diobati dengan baik dan tuntas. Gitu. Jadi tahu penyebabnya dan pengobatannya tepat juga. Betul. Oke, tadi jadi kawan-kawan Alan Podcast tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat kolesterol tanpa berkonsultasi dengan dokter. Ini yang bicara langsung dari Dewan Pembina Ikatan Apoteker Indonesia Cimahi ya Kak ya. Jadi memang kita harus berkonsultasi dan kemudian tidak boleh mengambil langkah-langkah yang kemudian justru kalau salah, walaupun obatnya benar untuk kolesterol, efek tapi sampingnya juga ada. Penggunaannya itu justru malah membuat menjadi lebih berbahaya. Oke Kang Gisal, terima kasih sudah hadir di Alan Podcast. Kita akan berjumpa lagi di topik-topik yang lain karena perbincangan adalah kunci. Terima kasih sudah hadir. Sukses dan sehat selalu Kang. Mantap.